أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan ke-20, yakni logika 20, kita masih diberikan rahmat dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat meneruskan pelajaran atau kajian kita, khususnya kajian logika bagian pertama, yaitu definisi. Karena pertanyaan pada pelajaran logika 19 sedikit dan jawabannya juga tidak perlu uraian, maka saya kumpulkan dengan pelajaran ke-20 ini sebagai mukadimahnya. Ada dua pertanyaan, yaitu ringkasnya bahwa pahaman manusia adalah pahaman universal dan dia juga bisa menjadi hubungan menjadi pahaman partikulir hubungan kalau dibanding kepada pahaman yang lebih luas. Manusia adalah universal, tapi dia juga bisa menjadi partikulir hubungan ketika dihubungkan dengan pahaman yang lebih luas di atasnya, seperti binatang. Pertanyaannya, adakah pahaman yang bisa dikatakan sebagai universal tanpa bisa menjadi partikulir hubungan? Sudah tentu, jawabannya sudah tentu ada. Dan biasanya dikenal dengan 10 kategori atau 10 esensi, 10 hakikat, yaitu yang secara global dibagi menjadi dua, substansi dan aksiden. Jadi sebenarnya substansi dan aksiden inilah yang tidak memiliki pahaman yang lebih luas lagi di atasnya sebagai pahaman esensi tentunya, di mana substansi dibagi, ada yang membaginya menjadi 5 dan ada yang tidak 5. Insyaallah nanti kita akan jelaskan khususnya di filsafat. Kemudian aksidental atau aksiden itu ada 9. Jadi kalau dibilang 10 kategori, sebenarnya ada kurang lebih 14 atau kurang dari 14 sesuai dengan pandangan masing-masing yang insya Allah akan dijelaskan pada pelajaran yang menyangkut keduanya. Nah, substansi dan aksiden ini disebut juga sebagai genusnya genus. Jadi genusnya para genus atau jinsul ajnas. Jadi atau jinsul ali. Jadi disebut sebagai jenis atau genus yang paling tinggi atau genusnya para genus. Jadi nggak ada lagi pahaman lebih luas di atasnya yang disebut genus. Mengenai pertanyaan kedua, dikatakan hanya untuk mendapatkan penjelasan lebih, yaitu sering kita dengar kata eksistensi. Adakah maknanya sama dengan kata ekstensi seperti yang tertulis di buku? Jawabannya tidak sama. Eksistensi itu adalah apa? Wujud. Eksistensi itu adalah keberadaan atau ada. Sedangkan ekstensi itu keberadaan luar akal. Jadi ekstensi bagian dari eksistensi. Jadi eksistensi itu dibagi dua, eksistensi luar dan eksistensi dalam. Yakni eksistensi luar akal dan eksistensi dalam akal.
Eksistensi dalam akal itu disebut ilmu. Eksistensi di luar akal disebut ekstensi atau misdak atau keberadaan nyatanya, begitu. Jadi eksistensi itu adalah keberadaan, sedangkan ekstensi keberadaan luar saja, keberadaan luar akal. Dengan demikian eksistensi lebih luas dari ekstensi. Karena tidak semua eksistensi adalah ekstensi, tapi sebagian eksistensi adalah ilmu, gitu. Jadi eksistensi dibagi dua, luar dan dalam. Yang dalam disebut ilmu, yang luar disebut ekstensi. Menginjak kepada pelajaran kita yang ke-20, maka kita akan memasuki apa yang disebut dengan istilah 4 perhubungan atau an-nisabul arba' dalam bahasa Arabnya. 4 perhubungan ini adalah menghubungkan pahaman-pahaman atau dua pahaman yang berbeda maknanya, kemudian dilihat dari kacamata ekstensinya. Jadi apakah dua keberadaan atau dua eksistensi dalam ini dalam eksistensi luar dia bertemu atau tidak. Nah, jadi kalau merujuk kepada jawaban pertanyaan tadi, jadi pahaman atau eksistensi dalam atau ilmu ini kalau dilihat dari ekstensinya atau eksistensi luarnya, adakah keduanya itu bertemu atau tidak? Kalau bertemu, adakah sama jumlahnya? Jadi bertemu di setiap tempat di mana keduanya berada. Jadi di mana keduanya bisa diterapkan. Di mana kedua pahaman atau eksistensi dalam atau keberadaan dalam atau wujud dalam atau ilmu bisa diterapkan dua-duanya dalam ekstensi atau keberadaan nyata atau keberadaan luar akal. Nah, atau yang satu lebih luas dari yang lainnya. Atau sama-sama memiliki kekhususan dan sama-sama memiliki keluasan. Jadi pada pelajaran kita ini sesuai dengan nama judulnya yaitu 4 perhubungan. Di sini ada 4 macam bentuk hubungan. Ingat sekali lagi, yang dimaksud hubungan adalah hubungan dua keberadaan wujud dalam dilihat dari keberadaan wujud luarnya. Dilihat dari keberadaan luarnya. Adakah bertemu atau tidak bertemu? Kalau tidak bertemu, kalau tidak bertemu hanya satu istilah, kemudian atau bagian. Kalau bertemu ada 3 bagian. Bertemu keseluruhan atau bertemu sebagian dan berpisah sebagian. Misalnya begitu. Yang bertemu itu adakah yang satu lebih luas, yang lainnya lebih kecil, atau sama-sama memiliki keluasan dan kekhususan. Jadi ada 4 perhubungan. Hubungan pertama yaitu hubungan sama. Disebut dengan hubungan sama. Apa hubungan sama? Adalah hubungan, adalah dua pahaman yang sudah jelas saling berbeda maknanya, tetapi dalam ekstensinya, dalam keberadaan luar, dalam eksistensi luarnya, mereka selalu bertemu. Di mana ada A, di situ juga ada B. Di mana yang satu ada, yang dua juga ada. Bertemu terus. Nah, itu yang disebut dengan hubungan sama. Atau tasawi dalam bahasa Arabnya, atau ekuivalen. Atau equivalent mungkin ya bacaannya. Yaitu contohnya seperti manusia dan rasional. Manusia maknanya binatang rasional. Rasional adalah maknanya adalah kemampuan, katakanlah begitu ya, kemampuan menyimpulkan kesimpulan universal. Nah, jadi dua keberadaan dalam ini, yakni pahaman manusia dan pahaman rasional, saling berbeda. Tapi di luar, di mana ada manusia selalu ada rasional. Di mana ada rasional selalu ada manusia. Teman-teman jangan menggugat dengan misalnya orang gila yang tidak ada rasionalnya atau anak kecil yang tidak ada rasionalnya.
Sebab dalam bahasa logika yang disebut binatang rasional, yaitu binatang rasional yang de facto rasionalnya atau dekat dengan de facto. Yakni yang keberadaannya itu nyata sekarang. Atau bisa nyata setiap saat. Jadi dekat kepada kenyataan itu disebut rasional. Jadi seperti misalnya anak bayi yang belum rasional, yang belum bisa menyimpulkan kesimpulan universal, itu sudah bisa disebut sebagai manusia. Karena sangat dekat potensinya dengan de facto-nya kerasionalan pada bayi tersebut. Begitu juga orang gila. Jadi setiap saat dia bisa sembuh, kemudian rasional lagi. Jadi yang disebut rasional adalah yang de facto atau yang dekat sekali dengan de facto. Ini sekedar tambahan penjelasan saja. Ingat teman-teman, kalau ingin bertanya, tetap punya keleluasaan bertanya. Dan kalau menurut saya tidak tepat pertanyaannya atau kurang maju, pasti saya secara relatif mengkritisinya untuk membuat semakin tajam pertanyaannya. Bukan semakin terbungkam, akhirnya malu bertanya. Jadi berpikir yang keras, pertanyaannya carikan jawaban dahulu. Kalau memang tidak ada, jangan dicari dalam seminggu 2 minggu dalam diskusi itu. Jadi kalau dalam diskusi memang sudah tidak mampu memecahkan, sudah diperas kepalanya secara konsentrasi, akalnya bukan ngobrol sana sini, bukan mikir sana sini. Jadi konsen kepada apa yang dibahas, kemudian tidak ada jawabannya, tanyakan secara leluasa. Lebih bagus dikritisi daripada diam 1000 bahasa, sehingga kita nggak tahu ini paham atau tidak, pahamnya sejauh mana, dan istilahnya pada akhirnya kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa mengarahkan kemudian apa yang kita pelajari kurang bermanfaat jadinya. Jadi buang umur, buang waktu, kemudian antumnya tidak mendapatkan kebaikan. Padahal yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih di awal-awalnya ini. Oke, kita teruskan pada kajian kita. Kemudian dalam naskah yang dikirim itu tidak ada gambar ya. Jadi kalau dalam naskah yang asli, dalam bukunya, ringkasan logika muslim. Jadi kalau dibentuk lingkaran gitu ya. Jadi ada satu lingkaran. Di dalam lingkaran itu tanda keberadaan ekstensi. Jadi lingkaran itu ibarat pahaman. Jadi wujud atau ekstensi dalam atau keberadaan dalam. Kemudian apa yang ada di dalam lingkaran itu disebut ekstensinya. Jadi kalau digambarkan, maka dibuat satu lingkaran. Kemudian di dalam lingkaran itu ada manusia dan ada rasional. Jadi di mana saja di situ manusia, di situ pula rasional. Di mana ada rasional, di situ pula ada manusia. Oleh karena itu bisa dibuat 2 proposisi universal. Semua manusia adalah rasional, semua rasional adalah manusia. Jadi bisa dibuat seperti itu. Kalau diganti A dan B, semua A adalah B, atau semua B adalah A. Jadi A sama dengan B, atau B sama dengan A. Jadi tandanya sama dengan. Yang kedua, hubungan umum dan khusus mutlak. Hubungan umum dan khusus mutlak ini yaitu 2 pahaman yang saling berbeda. Tapi yang satu lebih luas dari yang lain. Dilihat dari ekstensinya atau wujud luarnya atau eksistensi luarnya. Nah, jadi ekstensi yang satu lebih banyak dari yang lain. Tapi yang lain itu termasuk bagian dari ekstensi yang satu. Jadi yang A katakanlah lebih luas dari yang B. Jadi yang A lebih luas ekstensinya, tapi seluruh ekstensi B itu ada pada ekstensi A. Contohnya seperti manusia dan binatang. Binatang lebih luas dari manusia. Sebab binatang ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Sementara manusia hanya binatang rasional. Jadi ekstensinya pasti lebih banyak binatang. Dan jangan lupa yang manusia ini juga tidak keluar dari binatang.
Binatang bukan dalam akhlak ini. Binatang dalam logika filsafat. Yakni, apa definisi binatang? Benda berkembang, yakni kecil membesar misalnya. Beranak pinak, berkembang, perasa, yakni kalau Jubi sakit, kena api panas. Kemudian bergerak dengan kehendak, tidak seperti pohon yang ditiup angin. Kemudian, ya sudah, bergerak dengan kehendak gitu. Tapi kalau manusia, ditambahi rasional. Kalau misalnya kuda ditambah meringki, umpama seandainya meringki itu adalah pembedanya. Nanti insya Allah kita akan lihat di pelajaran terakhir dari definisi ini. Jadi logika satu ini. Kemudian misalnya kalau harimau, benda bergerak, benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak. Misalnya apa? Nah, cari spesifik harimau yang secara zat. Nanti di akhir akan kita kaji lagi. Bukan kita kaji lagi, memang kajiannya di bab akhir bagian 1 definisi ini. Ini kan baru persiapan kita sekarang ini. Katakanlah buas lah atau apa misalnya kalau harimau. Oke, itu bagian kedua. Yang namanya disebut hubungan umum dan khusus mutlak. Kalau yang tadi disebut hubungan sama atau tasawi atau equivalent. Kalau ini hubungan khusus dan umum mutlak. Sehingga di sini bisa dibuat dua proposisi juga. Seperti atau beberapa malah. Semua misalnya. Semua manusia adalah binatang. Yang kedua. Tidak semua binatang adalah manusia. Atau sebagian binatang adalah manusia. Bisa seperti itu. Jadi bisa dibuat 3 proposisi ya. Kalau dibuat sebuah lingkaran, kalau dilukiskan, maka kita bisa melukis dengan 2 lingkaran. Lingkaran pertama itu adalah lingkaran. Tapi yang satu lingkaran lebih kecil. Lingkaran yang besar, binatang. Lingkaran kecil ada di dalam lingkaran besar. Itu disebut, katakanlah manusia. Contohnya. Jadi kalau dibuat lingkaran, maka buatlah lingkaran yang besar, yang di dalamnya seluruh binatang. Kemudian buat lingkaran kecil, yang lebih kecil, di dalam lingkaran itu sendiri. Nah, di situ lingkaran manusia misalnya. Jadi, semua manusia dicakup oleh binatang, tapi tidak semua binatang dicakup oleh lingkaran manusia. Gitu. Mari kita baca naskahnya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 4 perhubungan. Kalau 2 pahaman universal yang saling berbeda makna dihubungkan, maka akan menghasilkan apa yang disebut sebagai 4 perhubungan. Artinya, hasil perhubungan tersebut tidak akan keluar dari 4 macam bentuk. Maksud dari menghubungkan di sini adalah kita melihat kedua pahaman yang dihubungkan dalam ekstensi masing-masing. yakni dalam eksistensi luar masing-masing. Adakah keduanya saling bertemu atau tidak? Kalau bertemu, adakah bertemu dalam seluruh ekstensi keduanya atau sebagian? Jadi, tidak ketemu atau ketemu. Kalau ketemu, sebagian atau seluruhnya. Yang sebagian, apakah yang satu lebih luas, yang satu lebih khusus, atau sama-sama memiliki keluasan dan kekhususan? Oke, kita teruskan setelahnya. Dan kalau pada sebagian, yakni sebagian bertemu, sebagian tidak. Dan kalau pada sebagian, adakah yang satu lebih luas dari yang lain? Atau sama-sama mempunyai keluasan dalam satu segi tersendiri. Jadi dalam satu sisi tersendiri. Dengan demikian hubungan tersebut menjadi 4 macam. Bertemu pada seluruh ekstensi, bertemu pada sebagian ekstensi, dan yang satu berpisah dari yang kedua pada ekstensi yang lain. Atau bertemu pada sebagian ekstensi dan keduanya saling berpisah pada ekstensi yang lain yang saling mengkhususkan keduanya. Atau keduanya tidak saling bertemu. Jadi ada 4 macam.
bertemu pada seluruh ekstensi, bertemu pada sebagian ekstensi dan yang satu berpisah dari yang kedua pada ekstensi yang lain, atau bertemu pada sebagian ekstensi dan keduanya saling berpisah pada ekstensi yang lain yang saling mengkhususkan keduanya, atau keduanya tidak saling bertemu. Oke. Satu, hubungan sama. Naskah ya. Atau tasawi atau ekuivalen. Hubungan sama adalah dua pahaman universal yang berbeda makna yang saling bertemu pada semua ekstensi keduanya. yakni bertemu pada eksistensi luar keduanya. Misalnya manusia dan rasional. Makna keduanya berbeda. Sebab manusia adalah binatang rasional dan berupa golongan, yakni spesies, spesies atau no dalam bahasa Arabnya. Sedang rasional adalah bagian esensi manusia dan berupa diferensia atau diferentia, yakni pembeda. Nanti dalam istilah disebut pembeda atau diferentia. Yakni diferentia siapa? Diferentia manusia. Naskah akan tetapi keduanya saling bertemu pada ekstensi masing-masing. Yakni pada eksistensi luar masing-masing. Atau pada misdak masing-masing. Misdak bahasa Arabnya. Maka dari itu dapat kita katakan sebagai berikut. Ini bisa dibuat dua proposisi. Satu, semua manusia rasional. Atau semua manusia adalah rasional. Dua, semua rasional manusia. Atau semua rasional adalah manusia. Kalau kita ganti manusia dengan huruf A dan rasional dengan huruf B, sedang sama kita ganti dengan tanda sama dengan, maka hubungan di atas akan menghasilkan A sama dengan B dan B sama dengan A. Dan kalau kita gambarkan akan menjadi sebagai berikut. Ini ada lingkaran, di dalamnya ditulis manusia dan rasional. Jadi di mana saja dalam lingkaran itu ada manusia, di situ pula ada rasional. Atau di mana dalam lingkaran itu ada manusia, ada rasional, di situ pula ada manusia. Dua, hubungan umum dan khusus mutlak. Hubungan umum dan khusus mutlak adalah dua pahaman universal yang berbeda makna. Yang satu mencakup pahaman lainnya pada ekstensi keduanya dan tidak sebaliknya. Jadi ada beberapa ekstensi atau eksistensi luar yang dicakupi oleh dua pahaman universal tersebut, tapi ada sebagian yang lain hanya dicakupi oleh yang satu, sedangkan yang lainnya tidak mencakupi ekstensi tersebut. Jadi yang lainnya itu lebih sempit, lebih kecil, ekstensinya lebih sedikit. Naskah, misalnya binatang dan manusia. Ekstensi binatang mencakup manusia dan bukan manusia. Sebagaimana saya katakan tadi, karena binatang bisa dibagi dua, rasional dan tidak rasional. Yang rasional itu manusia, yang tidak rasional bukan manusia. Nah, sementara binatang memiliki dua bagian, yakni manusia dan bukan manusia. Dengan demikian manusia lebih sempit dan binatang lebih luas dari manusia. Sekedar tambahan akhlak bahwa dalam filsafat, dalam akhlak ditinjau dari kenyataan, hakikat atau filsafat. Yang disebut manusia itu hanyalah yang berakal. Jadi siapa yang menggunakan akalnya itu dia yang disebut manusia. Siapa lebih jauh dari akal, maka dia lebih dekat pada binatang. Sebab binatang hanya apa? Benda berkembang perasa. Bergerak dengan kehendak. Jadi rasa, apakah rasa lahir atau rasa batin? Yang disebut perasaan. Atau rasa luar yang disebut rasa panca indera misalnya. Nah, semakin orang berperasa dan tidak yang perasaannya atau rasanya atau perasaannya tidak manut
tidak ikut, tidak bermakmum kepada akalnya, maka dia binatang. Siapa saja yang mendahulukan akalnya, maka dia manusia. Jadi tidak ada basa-basi dalam filsafat. Jadi nanti dalam filsafat dan irfan, yang disebut manusia hanya yang menggunakan akalnya dan mengutamakan akalnya. Dan menduakan perasaannya. Jadi menomorduakan perasaannya. Begitu. Jadi sebagaimana hakikat dalam logika atau filsafat yang manusia adalah binatang rasional, maka yang tidak menggunakan rasionalnya, maka dia tidak disebut sebagai manusia. Tidak bisa digolongkan sebagai hakikat manusia pada hakikatnya, pada kenyataannya, atau pada apa yang disebut hakikat yang senyatanya, yakni katakanlah pada hakikat batinnya gitu. Jadi dia manusia hanya pada hakikat lahirnya, kemudian yang menggunakan perasaan itu atau yang mencampur aduk perasaan dan akal, dan sesekali atau seringkali menomorduakan akal, dia disebut manusia lahir. Sementara yang mendahulukan akal disebut manusia lahir dan batin. Oke, kita teruskan. Naskah, misalnya binatang dan manusia. Ekstensi binatang mencakup manusia dan bukan ekstensi binatang mencakup manusia dan bukan manusia. Keterangan dari benda berkembang yang terasa. Ini definisi binatang dalam tubuh. Sebab pahaman binatang adalah benda berkembang yang terasa dan bergerak dengan kehendak. Nah, itu yang disebut binatang. Binatang adalah benda berkembang dari kecil membesar atau beranak pinak yang perasa, yakni memiliki rasa lahir atau rasa batin terserah, dan bergerak dengan kehendak. Tidak seperti pohon yang ditiup angin. Pohon, dia termasuk benda berkembang, tapi tidak perasa dan tidak bergerak dengan kehendak. Naskah, sedang pahaman manusia hanya mempunyai eksistensi yang berupa binatang rasional. Artinya tidak seluruh binatang. Jadi kita dapat mengatakannya sebagai berikut. 1. Sebagian binatang adalah manusia, atau sebagian binatang adalah bukan manusia. Nah, nanti dalam pelajaran logika 2, yakni pelajaran argumentasi, dalam mukaddimahnya ada pelajaran proposisi. Nah, beda antara adalah bukan manusia atau sebagai misalnya sebagian binatang adalah bukan manusia atau sebagian binatang bukan manusia. Jadi proposisinya nanti berbeda di sana. Jadi misalnya sekali lagi ya, misalnya contohnya ini, sebagian binatang adalah bukan manusia. Yang kedua adalahnya dibuang. Sebagian binatang bukan manusia. Sekalipun menggiring kita kepada satu makna, tapi jenis proposinya berbeda sesuai dengan apa yang akan kita kaji nanti. Jadi saya tambahkan ini supaya tidak ada ganjalan. Kenapa pakai adalah? Kok tidak langsung aja bukan manusia. Jadi hati-hati dalam menilai bahasa logika dan filsafat. Biasanya tidak ada yang bahasa yang terbuang kalau memang penulisannya tidak salah. Kecuali kalau salah sengaja atau tidak, misalnya barangkali ada kata-kata yang berlebih atau yang justru merusak tatanan berpikir. Oke, itu bagian proposisi pertama yang terdiri dari 2 proposisi. Yang kedua, bisa dikatakan setiap manusia adalah binatang. Kalau di atas sebagian binatang adalah manusia, di sini semua manusia atau setiap manusia adalah binatang, atau semua manusia adalah binatang. Kalau kita ganti binatang dengan huruf A dan manusia dengan huruf B, sedang lebih luas atau lebih umum. Dan khusus kita ganti dengan tanda lebih besar lebih kecil, maka hubungan di atas akan menjadi A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Gitu. Dan kalau kita gambarkan akan menjadi sebagai berikut. Jadi ada 2 lingkaran besar dan kecil.
di mana yang kecil itu ada di dalam lingkaran yang besar. Ini lingkaran pertama A atau lingkaran binatang. Lingkaran kedua yang kecil yang ada di dalam lingkaran pertama itu adalah lingkaran B atau lingkaran manusia. Sampai sekian dahulu pertemuan kita pada yang ke-20 ini. Semoga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga juga Allah membimbing semua kegiatan kita lahir dan batin, aktivitas panca indera atau aktivitas berpikir, semua mudah-mudahan dibimbing kepada jalan yang benar, dalam artian tidak salah, dan dalam artian bernafaskan dengan qurbatan ilallah, menuju kepada Allah, sehingga membuahkan tidak hanya hasil di dunia, tapi juga hasil di akhirat. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kesucian Rasulullah beserta keluarganya alaihi wassalam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.